Terdapat berbagai jenis minyak yang dapat digunakan untuk memasak, seperti minyak goreng, minyak kelapa, minyak sawit, ataupun minyak zaitun. Mayoritas masyarakat Indonesia suka mengonsumsi berbagai makanan yang serba digoreng, seperti bakwan, gehu, cilor, dan masih banyak lagi. Sayangnya, tidak semua makanan yang digoreng itu baik, apalagi jika digorengnya dengan menggunakan minyak yang sudah dipakai berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ii Istiqomah, guru SDN Monakerta 3, Kecamatan Sinangjaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan dalam mengimplementasikan P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan judul Merakit, memaksimalkan kreativitas dalam mengolah racikan minyak jelantah untuk gaya hidup berkelanjutan. Penggunaan minyak goreng tentu tak akan pernah lepas dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi masyarakat kita yang umumnya penikmat masakan yang serba digoreng. Namun, ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu ketika kita menggunakan minyak goreng tersebut secara berulang. Inilah yang menyebabkan minyak goreng tersebut menjadi tidak layak pakai, karena warna, rasa, dan baunya sudah berubah dari sebelumnya. Inilah yang dinamakan dengan minyak jelantah. Minyak jelantah yang dikonsumsi tubuh bisa menyebabkan penyakit degeneratif seperti obesitas, kolesterol, jantung, stroke, maupun kanker. Selain itu, minyak jelantah yang dibuang secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti mengurangi kesuburan tanah, meracuni ekosistem perairan, dan menyumbat saluran air. Hal inilah yang melatar belakangi saya untuk mengambil proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan dalam mengolah minyak jelantah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Bagaimana prosesnya? Mari saksikan video lengkapnya berikut ini. Chicken mini, risol mayo, aci telur, aci gulung, batagor adalah beberapa jenis jajanan yang disukai oleh para siswa. Semua makanan tersebut memiliki kesamaan dalam proses pembuatannya, yakni digoreng. Namun, apakah minyak goreng yang digunakan tersebut sudah layak untuk dikonsumsi? Oke, baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Minimnya pemahaman warga sekolah terkait bahaya minyak jelantah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta merusak kesehatan merupakan tantangan utama saya dalam melaksanakan proyek ini. Hal pertama yang saya lakukan adalah membentuk tim fasilitator proyek dan menentukan tema proyek yang akan dilaksanakan. Berdasarkan kesepakatan bersama, tema yang akan kami angkat dalam proyek P5 semester ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, kira-kira jajanan apa sih yang sering kalian beli kalau di sekolah? Pada tahap awal, yakni tahap pengenalan, saya mengajak siswa berdiskusi terkait makanan ataupun jajanan yang sering mereka konsumsi. Melalui pertanyaan pemantik, saya mulai mengidentifikasi informasi awal mereka terkait materi yang akan dipelajari. Kalian tahu nggak kira-kira? Melalui tayangan video, siswa dapat mengeksplorasi dan memperoleh pengetahuan tentang apa itu minyak jelantah dan bagaimana dampaknya bagi lingkungan serta kesehatan. Menyebabkan kandungan minyak tersebut jadi tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan terbentuk. Setelah menonton tayangan video, siswa mencatat kembali informasi yang mereka dapatkan terkait minyak jelantah serta dampaknya. Ana, menurut kamu apa dampak kalau kita buang minyak jelantah sembarangan? Menurutku sih kalau kita buang minyak jelantah sembarangan bisa mencemari lingkungan, apalagi kalau buangnya ke selokan bisa membuat airnya kotor. Bersama rekan sejawat, siswa berdiskusi mengenai informasi yang sudah mereka dapatkan. Bagaimana proses pembuatannya? Selanjutnya, pada tahap kontekstual, secara berkelompok siswa melakukan sesi wawancara kepada para pedagang di sekolah tentang bagaimana proses pembuatan makanan yang mereka jual, serta minyak seperti apa yang digunakan oleh para pedagang untuk menggoreng makanannya. Siswa mengambil beberapa sampel minyak jelantah dari para pedagang untuk mereka olah kembali.
Selain kepada para pedagang, siswa juga melakukan observasi dan wawancara kepada guru dan warga di lingkungan sekolah. Dari hasil wawancara, siswa menemukan fakta bahwa banyak dari warga sekolah yang tidak tahu dampak dari penggunaan minyak jelantah serta bagaimana cara membuang minyak jelantah dengan bijak. Dengan berselancar di internet, secara bergantian siswa mencari informasi tentang pemanfaatan minyak jelantah agar bisa diolah menjadi barang yang dapat digunakan lagi. Di tahap ini, siswa mengeksplorasi kegiatan apa yang akan mereka lakukan dalam mengolah minyak jelantah. Setelah bereksplorasi, mereka akhirnya menentukan untuk membuat lilin dari minyak jelantah. Pada tahap aksi, siswa mengumpulkan bahan-bahan yang akan mereka gunakan, seperti minyak jelantah, stearin, arang, krayon bekas, dan minyak kayu putih. Langkah pertama, siswa menuangkan minyak jelantah ke dalam wadah yang berisi arang dan didiamkan selama 1x24 jam. Kegiatan ini bertujuan untuk menjernihkan kembali minyak jelantah. Selanjutnya, minyak jelantah yang sudah jernih dipanaskan di atas panci dengan suhu api rendah dan masukkan 50 gram stearin, kemudian diaduk hingga tercampur sempurna. Dengan berkolaborasi, siswa menuangkan minyak ke dalam wadah dan memasukkan krayon bekas yang sudah diparut serta minyak kayu putih ke dalam campuran minyak dan stearin tadi. Masukkan semua bahan yang sudah tercampur ke dalam cetakan lilin secara perlahan dan tunggu selama kurang lebih 2-3 jam hingga lilin menjadi keras dan siap digunakan. Bersama rekan kelompoknya, siswa berkolaborasi membuat sebuah poster yang berisi tentang bahaya minyak jelantah terhadap lingkungan dan kesehatan, serta bagaimana proses mengolah minyak jelantah menjadi lilin. Dengan membawa hasil karya berupa lilin dan poster, siswa mempresentasikan pengalaman proses belajar mereka kepada para pedagang, wali murid, serta warga di lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan ini dapat melatih keberanian serta kemandirian siswa untuk mengomunikasikan kembali hasil belajar yang sudah mereka lakukan. Di tahap akhir, siswa diajak untuk merefleksikan kembali kegiatan yang telah mereka lakukan terkait kelebihan serta kekurangan apa saja dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, serta tindak lanjut apa yang akan mereka lakukan setelahnya. Perasaan saya saat melaksanakan pelajaran dari ini sangat senang karena asyik dan seru. Belajar yang dia sudah ambil, saya dapat membuat lilin dari minyak jelantah. Hal yang menantang adalah ketika saya mempresentasikan hasil karya kepada warga dan para pedagang di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Siti Karwati, guru SDN Wanakerta 3, Kabupaten Tangerang. Merakit merupakan solusi nyata untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan yang dapat diolah kembali menjadi barang yang dapat digunakan lagi. Pembelajaran kontekstual yang disajikan membantu siswa dalam menemukan dan menggali masalah yang ada lingkungan sekitar mereka. Selain itu, penggunaan konten dalam media pembelajaran serta interaksi dengan internet membuat siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mereka mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ditemukan. Selama melaksanakan berbagai aktivitas, dimensi pelajar Pancasila pada elemen akhlak kepada alam dan kolaborasi dapat tercapai. Bersama kami belajar pentingnya berinovasi dan berkolaborasi untuk keberlanjutan lingkungan. Menjadikan masalah lingkungan sebagai peluang untuk terus tumbuh dan belajar bersama. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami dalam merakit untuk gaya hidup berkelanjutan. Semoga menginspirasi untuk terus berkolaborasi dan menjaga lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.